Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 4 tentang sehat itu penting. Dan di subtema 3 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di 3.6 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan pada muatan pelajaran IPA di 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Serta pada muatan pelajaran SBDP di 3.1 memahami gambar cerita. Fokus belajar kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pantun, mencari isi dan amanat pantun, menjelaskan organ peredaran darah pada hewan, menyebutkan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah hewan, menjelaskan cara memelihara organ peredaran darah, dan mengidentifikasi berbagai gambar cerita dengan tepat. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah melalui membaca ya. Kalian juga gemar membaca kan? Harus itu. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas BDR hari ini, coba simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Nah, coba kalian, sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladaninya? Sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Tuliskan di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, tugas kalian berikutnya adalah siap-siap membuat kesimpulan pada cerita bergambar berikut ini. Sebelum kamu membuat kesimpulan, mari kita sama-sama mengamati dan menyimak cerita bergambar ini. Alkisah. Diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk yang paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil
merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera meringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana kamu engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Wah, menarik sekali ya. Nah, sekarang berdasarkan cerita bergambar tadi, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Tuliskan hasil kesimpulanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia loh. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Dan bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Nah, tugas kalian berikutnya adalah organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Tuliskan pada buku tulismu
Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Semangat terus ya. Selamat belajar dari rumah.